Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, seorang pelajar tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi akademik, namun mereka juga harus berdaya saing. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita di SMA Negeri 3 Kota Malang ini, mereka meraih prestasi tingkat internasional. Bagaimana caranya agar sekolah lokal bisa menggapai prestasi internasional? Ayo kita ikuti lebih dalam acara Rapendik. Pemirsa, SMA Negeri 3 Malang merupakan sekolah yang sudah cukup tua di Kota Malang. Berdiri sejak 8 Agustus tahun 1952, sudah hampir 3/4 abad usianya. Letaknya yang strategis di tengah Kota Malang dan berdampingan dengan pusat pemerintah kota menjadikan SMA Negeri 3 Malang menjadi tujuan dan harapan masyarakat untuk menuntut ilmu bagi anak-anaknya. Tidak berlebihan apabila SMA Negeri 3 Malang menjadi salah satu SMA favorit di Kota Malang. Dengan visi menjadi sekolah unggul yang memiliki sivitas akademika yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berprestasi, berperan aktif di era global dan peduli pada lingkungan, SMA Negeri 3 Malang telah mencetak lulusan berkualitas yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di belahan dunia. Pemirsa, prestasi langkah diukir oleh SMA Negeri 3 Malang. Hampir setiap tahun SMA Negeri 3 Malang selalu bisa meloloskan siswanya masuk dalam Olimpiade tingkat internasional. Pada tahun 2015 ini saja, SMA Negeri 3 menempatkan 4 siswanya ke dalam pelatnas seleksi Olimpiade tingkat internasional. Meski yang mampu melewati tahap pelatnas hanya Nanda Adi Kurniawan saja yang mampu lolos ke Olimpiade Kebumian tingkat internasional di Brasil. Pemirsa, saat ini saya bersama Ihya yang baru saja meraih medali di Olimpiade Sains Nasional. Ihya, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya sampai bisa meraih ini medalinya, dibawa dulu medali Olimpiade ini. Ya, ini awal mulanya saya dulu kelas 10 pernah ikut Olimpiade yang sama. Nah, tetapi saya bisa lanjut sampai nasional, pertamanya dari kota, terus provinsi, hingga nasional. Pada saat nasionalnya itu ada di Lombok pada tahun 2014. Nah, pada saat ajang itu saya tidak memenangkan pada tahun itu, sehingga mungkin itu bisa sebagai motivasi untuk saya tahun depan. Sehingga pada saat tahun terakhir saya, yaitu tahun 2015 ini yang diadakan di Jogja, saya bisa langsung lolos ke nasional. Terus alhamdulillah dapat medali perak. Ya. Terus di Olimpiade itu apa aja yang dilombakan? Di Olimpiade ini ada banyak mata pelajaran dan kebetulan saya ikut yang bidang biologi. Terus bagaimana Isa memotivasi diri sampai kemudian meraih medali? Ya, jadi sebenarnya medali itu menurut saya itu bukan sebuah tujuan, tapi itu kayak hasil dari konsekuensi logis dari sebuah perjuangan. Iya, konsekuensi logis. Jadi niat saya itu hanya menimba ilmu untuk bisa digunakan masa depan masih. Nah, terus ini mungkin ini seperti feedbacknya. Terus harapan Isa ke depan apa setelah meraih medali ini? Medali ini. Semoga pada saat ini bisa digunakan untuk mempermudah saya masuk ke jenjang lebih tinggi, yaitu kuliah. Di kuliah tetap fokus di biologi juga. Ya. Oke, terima kasih Iza, mudah-mudahan makin sukses ke depan. Terima kasih. Pemirsa, SMA Negeri 3 Malang terus mengembangkan misinya dengan melakukan inovasi pembelajaran secara efektif dan efisien, menumbuhkan pembelajaran sepanjang hidup bagi warga sekolah, menumbuhkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab,
mengembangkan potensi dan kreativitas warga sekolah yang unggul dan mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Di bidang akademik, SMA Negeri 3 Malang telah melahirkan lulusan yang cukup membanggakan. Tidak sedikit yang menjadi lulusan terbaik pada ujian nasional. Berbagai kompetisi akademik seperti Olimpiade, baik Olimpiade Sains Nasional atau USN, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS 2N, serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, bahkan dalam Olimpiade Internasional, SMA Negeri 3 Malang punya jam terbang yang cukup bagus. Nah, pemirsa, saat ini saya berada di lab observasi di mana para siswa sedang berlatih untuk persiapan dalam Olimpiade Sains. Saat ini saya bersama Pak Wawan selaku wakil dari pembina Olimpiade Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini saya Kang Ali. Pak Wawan, dari sekian banyak Olimpiade, pertanyaannya kan why, mengapa Olimpiade Sains menjadi fokus perhatian yang harus dikembangkan? Ya, Olimpiade Sains Nasional ini merupakan ajang kompetisi sains seluruh Indonesia, sehingga kita fokus untuk mengikuti OSN ini agar tahu kemampuan siswa kita di level nasional maupun di internasional. Dan OSN ini juga kan wadah dan ajang untuk meningkatkan daya berpikir, nalar, dan problem solving dari siswa itu sendiri. Anak-anak berbakat atau berbibit unggul ini bagaimana proses pemilihannya? Ya. Minatan atau maintenance-nya mereka? Betul. Jadi di SMA 3 ini ada penelusuran bakat minat untuk khusus bidang WSN. Yang pertama, bakat minat ini kami menerima dari siswa-siswi SMP yang berprestasi, jadi yang ditunjukkan dengan sertifikat atau piagam. Kemudian kita juga menerima masukan dari Bapak Ibu guru pengajar di kelasnya, menunjukkan bahwa anak ini punya kemampuan di bidang sains. Kemudian yang kita mengadakan seleksi. Kita mengadakan seleksi resmi secara tertulis maupun lisan, wawancara. Jadi ada komitmen di situ. Setelah hasil seleksi itu, kita akan membentuk 2 tim. Satunya masuk kelas Olimpiade, kemudian yang kedua masuk klub sains yang bersifat ekstrakurikuler. Nah, dua-duanya ini mempunyai hak yang sama untuk menjadi wakil sekolah untuk ke tingkat kota. Ajang kompetisi. Ajang kompetisi. Pak, terus butuh berapa lama untuk memoles anak dari kompetensi dasar hingga mencapai kompetensi berdaya saing? Ya. Waktu yang dibutuhkan pembinaan ini sangat lama, Pak. Sangat lama. Sehingga kalau misalkan ini 2015, itu hasil saya yang 2 tahun lalu yang mau tanding ini. Untuk 2015 ini sudah saya siapkan untuk tahun ini setahun dah. Jadi anak pembinaan itu antara 1 sampai 2 tahun. Karena pembinaan kami ada dua jangka. Yang pertama pembinaan jangka panjang, kemudian ada jangka pendek. Jangka panjang ini kita lakukan setiap minggu secara reguler, sehingga kalau itu punya jangka panjang, kita orientasinya adalah paradigma pembelajaran yang student center, konstruktivistik, humanistik, kemudian kontekstual, menarik, supaya pengalaman pembelajaran yang ya, menyenangkan. memberikan pengalaman pembelajaran pada siswa, kebermaknaan. Sedangkan untuk jangka pendek itu biasanya menjelang bertanding, kita ada program namanya karantina, Pak. Jadi ya, anak punya karantina 1 minggu atau 2 minggu kita full. Di situ kita review dan latihan soal. Seperti training center. Iya, betul. Terus tentu kan ini tidak hanya sampai di sini. Harapan Bapak ke depan apa ini, Pak? Ya. Harapan ke depan yang pertama untuk pemerintah, semoga anak-anak OSN ini mendapat masa depan yang cerah, karena begitu pengorbanan mereka sangat luar biasa untuk meraih itu. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa di balik keberhasilan siswa itu ada seorang pembina ini yang sampai detik ini masih kurang dapat perhatian dari pihak manapun. Kemudian khusus untuk SMA 3 bahwa
harapannya bahwa pembinaan ini tidak hanya di OSN, nanti juga di karya ilmiah, di O2SN maupun di FS2N nanti bisa berkembang kayak OSN, Pak. Terima kasih Pak, nanti saya bisa wawancara sama Iya. anak-anak. Terima Terima kasih kasih. Ya, informasinya. terima kasih. Pemirsa, saat ini saya bersama Iza dan Ikari peserta kegiatan USN di SMA Negeri 3 Kota Malang. Apa kabar Iza? Apa kabar? Oke, saya ke Iza dulu. Iza, ikut di kegiatan USN kebumian. Katanya orang barat bilang potensi meaning kebumian itu apa? Kebumian itu ilmu yang mempelajari tentang bumi dan kaitan-kaitannya. Jadi kaitannya itu ditanya dari segi aspek atmosfernya, kemudian dari bumi dipandang sebagai pembentukan bumi itu seperti apa, terus bumi dengan kaitan tentang benda-benda lain di sekitarnya, terus air di bumi seperti apa. Bagaimana memotivasi diri supaya tetap punya passion di sana, punya semangat yang kuat? Biasanya sih karena itu kan sudah dari keinginan sendiri gitu. Jadi kebumian aku harus bisa, aku harus menang, karena gimana orang tua itu sudah sangat support, guru sangat support. Jadi keinginan untuk membagikan orang tua, keinginan untuk membagikan guru itu ada. Jadi nggak ada yang namanya waktu berleha-leha buat buat karena kita itu punya target untuk menang. Jadi gimana ada waktu berleha-leha, karena di luar sana itu masih banyak orang-orang yang lebih giat lagi daripada kita. Rasa percaya dirinya dibangun dengan fondasi latihan yang kuat tadi. Saya ke Ikari. Kenapa milih astronomi untuk Awal-awal sih karena saya ikut kakak ya, terus saya coba, akhirnya kok ternyata menarik. Terus akhirnya saya tekuni itu dan akhirnya alhamdulillah bisa sampai ke tahap berani bersaing dengan keempat atau provinsi-provinsi lain? Apa resepnya? Kalau menurut saya jangan terlalu melihat ke kekuatan musuh yang akan kita hadapi. Tapi cenderung kita lihat kita sudah pantas nggak untuk menjadi pesaing mereka. Apa kekurangan kita untuk menjadi pesaing mereka? Jadi terfokus pada kekurangan kita, jangan melihat kelebihan musuh. Biasanya untuk membuat mental. Terus harapan kamu dengan belajar astronomi ini di depan apa? Harapan saya bisa menjadi penerus pahlawan di Indonesia dalam bidang pendidikan juga, untuk membangun pendidikan Indonesia agar lebih maju, terus bisa mendidik adik-adik kelas ini supaya bisa menjadi peraih medali selanjutnya. Bisa, punya nggak pesan-pesan untuk teman-temanmu agar memiliki rasa percaya diri, mereka berani bersaing event yang lebih besar seperti itu? Pesannya sih kita itu kan punya kemampuan, setiap manusia itu pasti punya kemampuan. Jadi ya, tapi kemampuan itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sendiri nggak mau show off kemampuan kita, ya kita nggak mau punya kemampuan. Jadi kemampuan potensi dari diri kita itu gali, ketahui, dan tunjukkan ke semua orang kalau kita tuh bisa. Orang lain bisa, kita pasti juga bisa. Ya, terima kasih Iza. Nah, inilah pemirsa, mereka para siswa yang memiliki rasa percaya diri. Mereka akan terus mengembangkan kompetensinya supaya mereka pantas untuk masuk dalam kompetisi yang lebih luas lagi. Pemirsa, kegiatan pembinaan Olimpiade Sains atau OSN di SMA Negeri 3 Malang dimulai sepanjang tahun pelajaran sampai pada tahun pelajaran 2014 hingga 2015 telah terprogram dalam rencana tindakan atau yang disebut sebagai Action Plan OSN yang dimulai dengan seleksi siswa yang berminat maupun siswa yang pernah berprestasi di bidang Olimpiade Sains ketika masih duduk di bangku SMP. Pelaksanaan pembinaan kegiatan Olimpiade Sains Nasional di SMA Negeri 3 Malang dilaksanakan secara rutin dan pembinaan intensif atau sistem pembinaan full day di sekolah untuk persiapan seleksi tingkat kota, provinsi,
dan sampai tingkat nasional. Sebagai alumni, wali murid maupun anggota Komite Sekolah SMA Negeri 3 Malang, saya memiliki kebanggaan tersendiri terhadap SMA Negeri 3 yang sangat saya cintai ini. Paling tidak ada 3 modal dasar yang selalu dikembangkan dan dipupuk di SMA Negeri 3 Malang ini. Yang pertama, saya melihat modal intelektual atau intelektual kapital ini telah menghasilkan prestasi-prestasi akademik yang tidak perlu dipertanyakan lagi di SMA Negeri 3 Malang ini, baik itu siswanya maupun alumninya. Yang kedua, sosial kapital atau modal sosial yang saya lihat sangat aktif digencarkan di SMA Negeri 3 Malang ini. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan modal sosial dari para siswa. Ada kegiatan seperti bedol bawi karsu, pagelaran seni, dan juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan para alumni. Saya melihat banyak sekali manfaatnya ketika para siswa ini terjun, lulus, dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Mereka akan lebih mampu memiliki kepedulian, memiliki rasa empati dan simpati kepada sesama, sehingga menghasilkan pola interaksi sosial yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Pemirsa, pembinaan Olimpiade Sains dilaksanakan oleh guru pengajar mata pelajaran di sekolah sesuai dengan bidang OSN yang memiliki strategi manajemen dan berproses. Pembinaan dilakukan secara rutin dan tertib serta membangun komitmen di seluruh pihak sekolah, termasuk orang tua siswa. Dengan demikian, pihak sekolah mampu merangkul stakeholder dalam menentukan kebijakan untuk mengembangkan prestasi dan nama baik sekolah. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Saiful Rahman, MMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa dipertemukan. Alhamdulillah. Baik. Saya Kang Heri. Pak Saiful, ini yang berkaitan dengan siswa-siswi yang meraih penghargaan internasional. Nah, ini bagaimana Pak? Dinas Pendidikan kemudian memberikan wadah bagi mereka atau stimulasi atau jenjang-jenjang berikutnya? Ya, jadi anak-anak yang dapat penghargaan dari lomba-lomba sampai tingkat internasional, ya istilahnya, tentunya kita sangat apresiasi sekali, ya pada mereka terhadap anak-anak itu sendiri, gurunya, sekolahnya, gitu. Dan tentunya kita harus memberikan penghargaan pada anak-anak tersebut maupun sekolah yang sudah sampai mencapai lomba-lomba internasional. Gitu. Jadi ini satu prestasi, ya bahwa Jawa Timur memang tidak boleh hanya tinggal diam saja. Tahu-tahu orang lain yang memberi penghargaan, nah itu jangan. Ya. Tapi kita tentunya harus bisa mendorong lebih banyak lagi, ya lomba-lomba yang bisa dijuarai oleh anak-anak Jawa Timur ini. Guna untuk membangkitkan sense of competition para siswa dan mungkin juga sekolah agar mereka juga memiliki program pembelajaran yang mampu mendorong siswanya mencapai prestasi internasional. Kira-kira apa yang dilakukan Dinas Pendidikan agar mereka punya gairah itu, Pak? Ya. Jadi sekolah itu harus selalu membuat pola-pola untuk yang kompetitif, gitu. Persaingan-persaingan, membuka bebas mereka berinspirasi, membuka bebas mereka berinovasi, kemudian yang lebih penting lagi satu sama lain ada satu sportivitas, gitu, untuk bersaing untuk mendapatkan yang terbaik. Gitu. Jangan membuat mereka siswa-siswa kita itu hanya taat pada aturan saja, tapi mereka harus dibuka pikiran-pikirannya, ya, untuk bersaing. Jadi mereka harus punya sense competition. Ya, sense competition ini untuk bersaing, dan gurunya juga begitu, harus mendorong, memberikan jalan, gitu loh. Jangan mereka inovasinya ditutup, gitu, jangan. Jadi memberikan peluang bagi guru peluang juga untuk bagi guru dan siswanya dan sekolahnya bila perlu memasukkan pihak eksternal untuk bisa menciptakan jiwa-jiwa persaingan yang membangkitkan prestasi. Yang pada akhirnya meskipun sekolahnya lokal tapi berdaya saing global, Pak ya. Harus begitu. Pak, luar biasa, terima kasih sekalian informasinya. Mudah-mudahan teman-teman
penonton Ragam Pendidikan menjadi sangat belajar banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Nah, pemirsa, peran Dinas Pendidikan dalam hal ini memberikan stimulasi kepada sekolah dan peserta didik untuk meningkatkan daya saingnya hingga sekolah lokal menjadi sekolah yang berprestasi global. Pemirsa, 3 pilar utama yang menjadi strategi atau istilah SMA Negeri 3 Malang disebut dengan The Three Fundamentals yang menjadi pedoman pembina Olimpiade Sains di SMA Negeri 3 Malang adalah berproses, beristiqomah, dan berserah. Dikatakan berproses karena tidak ada prestasi yang didapat secara instan. Beristiqomah karena pembinaan dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Dan selanjutnya, siswa tinggal berserah, berdoa, berharap Tuhan memberikan hasil yang terbaik. Pemirsa, untuk mencetak sekolah lokal berprestasi global, siswa lokal namun memiliki daya saing internasional, tentu dibutuhkan kepiawaian dari seorang pemimpin sekolah, yakni kepala sekolah. Bersama saya Bu Asri, Kepala SMA Negeri 3 Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk bisa wawancara Ibu. Sama-sama. Ya. Nah, Bu, berkaitan dengan anak-anak yang prestasi, tentu suka tidak suka kan dibutuhkan SDM yang handal, quote and quote. Nah, ini bagaimana bisa diceritakan? Untuk OSN ini kita kan ada dalam prosesnya, kita buat 3 pilar. Ya. Jadi pilar pertama itu by proses berproses. Kita tanamkan pada anak-anak. Tidak ada keberhasilan itu secara instan. Kita maunya anak-anak itu memang kita harus mengalami proses-proses kesulitan, itu harus dihadapi. Itu harus kita tanamkan, ya. Yang kedua, harus istiqomah, beristiqomah. Jadi kalau dan kesinambungan. Berkesinambungan, ya, pembinaannya harus istiqomah. Nah, terakhir sesuai dengan visi kita juga, anak-anak itu harus jadi anak-anak yang soleh solihah. Kalau itu berakhlakul karimah, jadi harus berserah. Karena apa? Kita harus kunci ranah kita, memang ranah untuk berikhtiar ya. Tetapi kalau sudah kemenangan itu ranahnya Allah. Tapi kita juga harus selalu memohon. Jadi di berserah itu bukan berarti kita sudah pasrah, tapi kita nyuwun ke Gusti Allah. Saya sudah melakukan ikhtiar seperti ini, ya Allah, berikan kami yang terbaik. Tapi kalau anak-anak tidak dikunci berserah, itu anak-anak akan ke arah duniawi terus. Jadi kalau endingnya tidak bagus, dia akan patah. Itu yang kita kunci di sini itu, Mas. Nah, Bu, mereka adalah anak-anak yang berhasil. Tentu kan ada orang-orang di balik itu, Bu. Mengenai SDM gurunya barangkali, atau mungkin juga mendatangkan dari luar untuk mencetak mereka yang punya prestasi seperti itu. Syukur alhamdulillah, ya, kami dikaruniai guru-guru juga yang komit, ya guru-guru muda yang memang punya kemauan yang keras juga. Jadi selaras ini dengan kemauan anak-anak. Jadi teman-teman ini kalau kami lihat di lapangan begitu opennya, sampai ada siswa itu kalau yang astronomi, ya, sampai nginep di rumah gurunya untuk melihat bintang itu. Dan saya juga berterima kasih di sini bahwa Bapak Ibu guru yang mendampingi anak-anak ini, ya, rela hati. Jadi intinya kalau kami garis bawahi, ya, komitmen daripada Bapak Ibu guru itu penting sekali. Bu, tentu kan butuh publikasi, bukan publikasi. Artinya bagaimana agar prestasi ini juga dikenal oleh masyarakat sekitar, bahkan kalau perlu sampai pada level yang lebih luas lagi. Apa yang dilakukan dalam rangka publikasi? Tentunya yang pertama, yang paling simpel, ya, setiap anak-anak memenangkan lomba kita upload di web sekolah. Itu untuk sekarang, ya, update di depan ketika anak-anak pulang mendapatkan penghargaan itu ada banner, ya. Jadi terus
di depan sekolah itu ada medali, duplikasi medali. Jadi begitu orang masuk akan melihat medali itu sudah berbicara. Itu bentuk publikasi juga ya. Untuk PPDB itu penting. Begitu masuk SMA 3 tahu medali itu berarti image-nya sekolah ini komit pada fokus pada capaian prestasi. Berikutnya juga kita sangat welcome ada studi banding. Jadi untuk benchmarking iya, mereka belajar. Sehingga insya Allah dengan kita ada banyak sekali yang studi banding, ya kita yang di dalam juga berbenah. Bukan berarti ilmu kita diminta, ilmu itu harus kita sebarkan. Karena misi kita tidak hanya untuk SMA 3 saja, tapi ini untuk bangsa. Jadi apa? Iya. Bu, terus harapan ke depan apa berkaitan dengan yang sudah dicapai ini? Tentu kan ingin lebih bagus lagi ke depan. Tentunya kita harus mengawal mereka dengan ruh ya, spiritual. Ya alhamdulillah kita pagi sudah jalan, ada pagi religi di SMA 3. Jadi kita ada terdokumentasi, ada buku religi. Jadi pagi yang muslim ngaji 15 menit. Nah, yang non muslim ada di lab agama, dia mengkaji Bible-nya. Jadi kita kuatkan ruhnya ya. Berikutnya dengan anak-anak jadi anak-anak yang baik ini ya, akademis itu otomatis gampang. Jadi guru juga merasakan setelah nuansa akademis masuk ke bidang studi itu lebih enak. Jadi dengan fondasi agama lebih mudah mereka terbangunkan kompetensinya. Nah, untuk olimpiade ini kenapa sih kok kita ngotot ke olimpiade? Nah, ini akan membuka banyak hal ya. Dengan anak-anak ini sampai ke internasional, ya, tentunya anak-anak akan melihat ya, seperti apa sih di dunia internasional. Suatu saat mereka akan jadi pemimpin, ya, mereka akan menjadi bijak karena sudah terbiasa dengan kompetisi internasional. Karena punya pengalaman belajar dalam kompetisi internasional. Ya. Jadi anak-anak memang sudah siap untuk go internasional, tetapi kalau saya sampaikan ke anak-anak, otak itu boleh Habibi, tetapi hati harus Mekah. Hatinya harus Mekah. Iya, gitu. Luar biasa. Terima kasih Bu, informasinya ini luar biasa sekali. Nah, pemirsa, keberhasilan sebuah pendidikan tidak hanya berfokus pada output, karena proses dari mulai input, proses dan output, tetapi juga outcome di SMA Negeri 3 ini berupaya untuk mencetak siswanya memiliki kecakapan kepemimpinan atau leadership skill guna membangun dan mewarnai bangsa ini di tingkat global pada saat nanti. Pemirsa, untuk mendukung pengembangan prestasi akademik maupun non-akademik, SMA Negeri 3 Malang merancang beberapa program, diantaranya Bedol Bawi Karsu yang mengajak siswa untuk berinteraksi secara sosial terhadap lingkungannya, serta dipilihnya Duta SMA Negeri 3 Malang untuk mewakili berbagai ajang lomba dan prestasi. Dengan disiplin yang tinggi, kita wujudkan misi sekolah untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Itulah moto SMA Negeri 3 Kota Malang. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu lagi dalam tayangan yang lainnya. Ingat pesan Kang Ari, dengan belajar kita menjadi pintar, dan dengan sekolah kita menjadi manusia yang lebih terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.